kami sudah terhubung bersama Bapak Mikael Yance Galmin SSMSC, Sekretaris BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Yance. Selamat pagi Bu Christine, selamat pagi pendengar setia RRI. Oke. Terima kasih. Baik. Pak Yance, untuk update prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini berapa nih Pak Yance? Baik, pendengar RRI yang kami banggakan, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa target Presiden 2024 prevalensi stunting ada 14%. Nah, untuk NTT sendiri ada dua sumber data yang bisa kita gunakan kepada berkaitan dengan prevalensi stunting. Yang pertama, kalau data SSG, Survei Status Gizi Berbasis Masyarakat, itu secara nasional 37,8 ya pada tahun 2021. Kemudian 2022 kemarin 35,4. Namun untuk NTT sendiri, pendengar RRI yang kami hormati, itu pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah daerah kabupaten kota sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan update prevalensi stunting ini menggunakan data EPPGBN, yaitu jika pada tahun 2022 itu 17,7%, itu di operasi timbang bulan Agustus 2023 kemarin sudah 15,2%, atau kurang lebih ada 63.000 sekian anak stunting. Selanjutnya tentu untuk percepatan penurunan stunting ini intervensi melalui dua intervensi ya, spesifik dan sensitif. Spesifik itu yang intervensi langsung, lebih banyak program dan kegiatannya yang langsung kepada anak stunting itu banyak dilakukan oleh teman-teman dari dinas kesehatan. Sedangkan intervensi yang satunya sensitif itu intervensi yang tidak langsung. Itu banyak dilakukan oleh di luar sektor kesehatan. Misalnya salah satunya adalah BKKBN. Mungkin yang lain juga dari dinas PUPR berkaitan dengan sanitasi dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan BKKBN ini, intervensi yang dilakukan itu saat ini ada banyak ya. Itu kita kenal sekarang dalam kebijakan sesuai dengan Perpres 72 ini yang menjadi sasaran dalam percepatan penurunan stunting ini ada dua. Yang pertama itu adalah keluarga berisiko stunting dan keluarga dengan anak stunting. Nah, keluarga dengan anak stunting tadi itu yang saya sampaikan ada 63.000 itu atau 15,2% berdasarkan EPPGBN. Namun ada keluarga berisiko stunting, yaitu keluarga yang memiliki risiko apabila tidak diintervensi nanti berkemungkinan berpeluang berpotensi untuk melahirkan anak stunting. Yaitu mereka itu siapa? Mereka itu adalah remaja putri yang anemi, lalu calon pengantin yang sudah pasti sebentar lagi akan menikah, itu harus diberikan edukasi atau pendampingan. Lalu yang berikut adalah ibu hamil, lalu yang berikutnya adalah keluarga ibu menyusui yang memiliki anak balita dan keluarga dengan anak balita. Nah, ini intervensi yang kita lakukan, jadi ada dua. Yang pertama intervensi langsung, spesifik, pemberian PMT, pemberian tablet tambah darah dan seterusnya. Sedangkan harus kita menyasar juga kelompok yang berisiko stunting ini. Bu Christine dan pendengar RRI, dapat kami sampaikan yang dilakukan oleh BKKBN ya, berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, karena kita main di ranah sensitif yang tidak langsung. Jadi yang pertama itu kita punya beberapa kegiatan yang ada di kabupaten kota melalui skema pendanaannya itu melalui DAK ya, DAK fisik maupun DAK non fisik. Baik. Nah, DAK non fisik ini dalam ada beberapa menu kegiatan itu semuanya berkaitan dengan preventif dan promotif ya. Salah satunya adalah operasional dapur sehat atasi stunting yang dilakukan di Kampung KB. Memang problem kita di NTT ini sampai dengan sekarang realisasi penyerapan anggaran yang menu operasional penurunan stunting ini masih cukup rendah ya, 38% kita evaluasi minggu lalu, dan sekarang minggu ini kita sudah ada peningkatan menjadi 44%. Artinya di ujung tahun ini kita khawatir tidak bisa terserap semuanya pendanaan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Sementara di satu sisi data kita masih cukup banyak ya anak yang stunting, keluarga berisiko stunting yang apabila tidak diintervensi dengan baik nanti berpeluang akan meningkatkan
prevalensi anak stunting. Baik, Bu Pak. Christine, mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Baik, Pak Yance, tadi Anda sebutkan ya salah satu syarat nih untuk mempercepat penurunan stunting adalah dengan mengoptimalkan kampung KB. Nah, untuk di NTT sendiri ini berapa banyak kampung KB-nya, Pak? Ya, untuk kampung KB ini adalah kampung keluarga berkualitas ya. Itu singkatan dari kampung keluarga berkualitas. Oke. Jadi kita di NTT ini ada 906 kampung KB. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota, ada 20 kabupaten kota. Jadi kampung KB itu sendiri adalah definisi ya, satu wilayah setingkat desa ya. Satu wilayah setingkat desa yang mana ada keterpaduan program antara program BKKBN yang disebut dengan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga atau pendudukan dan keluarga berencana dengan pembangunan dan kegiatan dari sektor lain. Baik. Jadi kita mengeroyok fokus pada beberapa lokus saja. Tadi ada 906 lokus itu. Memang dari 906 lokus ini yang ada kegiatan untuk dasyat ya, dapur sehat atau stunting itu disingkat dengan dasyat, Bu Christine. Dasyat itu sampai sekarang baru 261 kampung KB dari 906 kampung KB itu yang sudah melaksanakan kegiatan dasyat. Nah, dasyat itu sendiri adalah itu kegiatan edukasi Bapak Ibu ya, kegiatan edukasi kepada keluarga-keluarga yang ada di kampung KB. Edukasi berkaitan apa? Ini kan namanya aja dapur sehat atau stunting. Okay. Bagaimana kita mau mengingatkan kembali kepada semua keluarga agar kembali ke dapur, bahwa menu bergizi seimbang itu tidak harus cari yang mahal-mahal atau harus membeli, tetapi ada kita kembali ke dapur, masak sendiri, kemudian sumbernya itu berdasarkan sumber pangan lokal yang ada di sekitar rumah. Artinya di sini ada pada saat kegiatan dasar itu ada praktek penyajian menu, nanti tentu memanfaatkan rekomendasi dari ahli gizi setempat. Terus bagaimana cara meramu menu-menu itu, kemudian cara memasaknya, itu yang dipraktikkan pada saat kegiatan dahsyat. Artinya tujuannya adalah bagaimana pemberdayaan kepada keluarga-keluarga, terutama keluarga yang berisiko stunting tadi, atau keluarga dengan anak stunting, supaya memastikan mereka bahwa asupan nutrisi itu dapat diberikan secara sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan waktunya untuk percepatan penurunan stunting. Kira-kira kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi ada 906 kampung KB, terus ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan percepatan penurunan stunting itu adalah dasyat, dapur sehat atau stunting. Demikian. Baik, dan tadi juga disebutkan ya kegiatan dasyat ini menjadi salah satu program yang diterapkan di Kampung KB seperti itu. Nah, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah ada peningkatan atau perubahan seperti itu, Pak Yance? Ya, ini kebetulan dasyat ini baru tahun pertama ya, tahun pertama dialokasikan penganggaran melalui dana DAK non fisik ya. Bidang KB, bidang KB non fisik tahun ini, dan tadi saya sampaikan bahwa kita punya realisasinya baru 32%, artinya masih banyak kampung KB sebenarnya yang belum terserap begitu ya. Artinya berarti belum melaksanakan kegiatan edukasi di situ. Nah, untuk sementara monitoring yang kita lakukan, antusiasme masyarakat sangat tinggi ya, sangat tinggi karena mereka sebenarnya ini kan soal perubahan perilaku ya, berkaitan dengan stunting ini tidak semata-mata berkaitan dengan asupan gizi ya. Tapi kan asupan gizi itu sangat berkaitan dengan perubahan perilaku, sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan seterusnya. Nah, ternyata dari 32% yang sudah dilaksanakan kegiatan dasyat ini, bahwa ternyata pemahaman keluarga-keluarga, terutama ibu-ibu di kampung KB itu tersadarkan loh, bahwa sebenarnya kalau soal persoalan gizi, sumber gizi itu kita ada sama kita. Gizi itu kan ada protein nabati, hewani. Nah, protein hewani kan yang sangat berperan besar sih sebenarnya untuk percepatan penurunan stunting yang dapat bersumber dari ya daging, segar, telur, apa segala macam. Dan itu semua sesungguhnya ada di setiap masyarakat kita di NTT. Tinggal pemanfaatannya seperti apa. Artinya dari monitoring yang kita lakukan sekarang, bahwa kesadaran masyarakat itu dulu yang dicatatkan, bahwa ternyata kita sumber-sumber pangan itu ada sama kita, lalu mereka juga diajarkan bagaimana cara untuk mengolah menu yang seimbang. Cuman Bu Christine, ini banyak persoalannya.
kalau kita turun ke bawah, banyak program seperti ini, program dahsyat, program PMP itu, ini kan kendala di bawah itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Misalnya? Yang paling utama itu, apakah nanti semuanya itu sampai kepada sasaran atau tidak, kemulus sasaran. Seperti PMP yang sudah ada, itu banyak persoalan. Artinya kalau respon masyarakat penerima manfaat itu tidak seperti sebagaimana yang diharapkan, tidak mau datang ngambil makanan, atau kalau seandainya menggunakan skema diantar oleh orang tertentu ke rumah masing-masing sasaran. Banyak yang dilaporkan bahwa pada saat diantarin, itu sasarannya tidak ada. Orang tuanya lebih memiliki kebun, anaknya itu tidak ada. Nah, artinya sebenarnya realisasi kegiatan dilakukan, tetapi untuk memastikan sampai ke mulut sasaran itu kadang-kadang masih menjadi tantangan. Karena respon dari penerima manfaat itu juga yang masih bervariasi. Ada yang bagus, tapi ada juga yang terkesan resisten. Baik Pak Yance, tadi Anda sebutkan juga bahwa dana ini belum terserap secara keseluruhan dan ini beberapa penjelasan yang sudah Anda sampaikan ini menjadi salah satu penyebab ya, kenapa belum terserap seperti itu ya. Oke, nah. Ya, benar. Oke, strategi apa nih yang dilakukan Anda ya bersama dinas terkait untuk bisa memang susah untuk menyadarkan SDM masyarakat. Nah, mungkin ada strategi yang bisa Anda gunakan untuk bisa menyadarkan masyarakat agar bisa menjalankan ya apa yang disampaikan oleh BKKBN, sosialisasi seperti itu Pak Yance. Ya memang untuk percepatan penurunan stunting ini ya, kita menggunakan pentahelix ya. Pentahelix artinya ada 5 sektor yang harus berkolaborasi ya. Salah satunya adalah media massa ya Bu Christine ya. Jadi memang ini kan mau perubahan perilaku masyarakat itu tidak ujuk-ujuk orang berubah ya. Tentu yang paling pertama itu adalah seberapa banyak sih informasi yang mereka peroleh gitu kan. Informasi ini, semakin banyak informasi yang diperoleh, itu akan membangun sikap positif ya di setiap masyarakat. Jadi di sini peran media, peran petugas kesehatan, petugas KB, stakeholder, misalnya kepala desa, tokoh agama, segala macam kita bersama-sama lah untuk memberikan informasi stunting itu bahayanya apa, yang bisa kita lakukan apa, dengan harapan semakin banyak informasi yang positif itu diperoleh semua masyarakat, itu akan terbangun ya sikap positif. Dan kalau sudah terbangun sikap positif tentu akan diikuti dengan perilaku positif. Dalam konteks ini, kalau kita mau mengkampanyekan secara masif berkaitan dengan pentingnya gizinya, karena gizi itu sangat berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya, untuk mencegah stunting. Nah, mudah-mudahan semakin banyak pihak yang mengkampanyekan, sosialisasi dan membicarakan tentang ini akan membangun sikap positif dalam masyarakat, kemudian mereka mempraktikkan. Sebagai contoh kegiatan dahsyat yang kami lakukan, itu kan secara volume itu dalam satu titik kampung KB itu kan tidak banyak juga sesuai dengan anggarannya. Artinya kita sebenarnya itu lebih kepada stimulan. Kita berharap selesai kegiatan itu ada kemandirian, ditindaklanjuti secara mandiri, belanja sendiri, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi memang tidak gampang untuk membangun kesadaran masyarakat untuk perubahan perilaku, tetapi kita tetap lakukan terus, tidak boleh menyerah. Di satu sisi kita akan percepatan realisasi anggaran, karena anggaran ini kan memberikan stimulan ada aktivitas yang walaupun dampaknya atau outcome-nya itu baru kita rasakan pada saat kita melakukan pengukuran dan penimbangan di tahun depannya di Februari. Tetapi kan dengan realisasi anggaran dipercepat, kemudian kegiatan-kegiatan akan semakin banyak menjangkau semakin banyak lagi kampung keluarga berkualitas. Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terpapar dan mudah-mudahan mereka secara mandiri, tidak hanya pada saat kegiatan, tapi secara mandiri mereka akan mempraktikkan bagaimana menyajikan menu yang bergizi seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ini beberapa waktu lalu ini juga diselenggarakan seminar seperti itu ya untuk masyarakat Kampung KB ya. Benar, kita jadi kemarin kurang lebih 2 minggu lalu kita mengundang semua stakeholder yang pengampu Kampung KB itu, yang penanggung jawab Kampung KB. Sekaligus kita evaluasi, sekaligus mendorong
peningkatan kapasitas bagi mereka, bagaimana melakukan edukasi. Kita pada saat itu mengundang yang disebut dengan kelompok kerja di Kampung KB itu ada ahli gizi yang tergabung di dalam organisasi profesi Persagi. Kabupaten Kota kita undang, dari Dinas OPD KB Kabupaten Kota juga kita undang. Jadi kita bersama-sama duduk di Kupang, mengevaluasi capaian sekaligus memberikan semangat agar mereka kembali dan untuk percepatan. Karena tadi masih 32%, sayangkan uang ini sudah dikasih ke NTT, untuk Christine dan pendengar RRI. Kalau kita tidak manfaatkan, nanti kan sayang, padahal itu sudah diberikan kepada kita. Nah, ini bagaimana mendorong percepatan. Dan semuanya kita evaluasi 2 minggu lalu, dan sekarang sudah ada peningkatan dari aktivitas kegiatan. Memang ada hal-hal teknis ya, ada hal-hal teknis yang sedikit mengganggu dalam peningkatan atau percepatan realisasi anggaran ini. Karena sesungguhnya pencairan anggaran itu sedikit ada mekanisme yang harus dilalui, terutama di Badan Keuangan Daerah, dan itu yang kita dorong melalui pimpinan daerah, melalui Pak PJ Gubernur, melalui Bapak Sekda Provinsi. Kami sudah bersurat kepada semua bupati, pejabat wali kota, agar mengawal ini sehingga sumbatan di mana agar dicarikan secepatnya solusi, sehingga jangan mengganggu realisasi sampai kepada masyarakat. Baik, tadi Anda sebutkan juga ini di menit yang terakhir nih Pak Yance ya, evaluasi yang sudah diselenggarakan dalam kegiatan pertemuan di Kupang beberapa waktu lalu. Nah, dari evaluasi yang ada, yang ditemukan di Kampung KB ini apa sebenarnya yang menjadi masalah konkretnya Pak Yance? Ya, masalah yang soal penyerapan ini sebenarnya kalau di Kampung Keluarga Balkolda, KP-nya sudah di sasaran, di lokus sasaran, sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah ini kan adalah soal pencairan anggaran. Pencairan anggaran itu kan ada 2 tahap, Bu, untuk non fisik ini. Ada tahap pertama, tahap kedua. Nah, tahap pertama itu tergantung dari sebagaimana daerah itu melaporkan realisasi DAK di tahun sebelumnya. Jadi akan salur tahap pertama itu tergantung mereka bagaimana memberikan laporan pada pencairan di akhir tahun sebelumnya. Dan keterlambatan memberikan laporan ini yang kemudian terlambat penyaluran di tahap 1. Nah, tahap 1 ini kalau mau mengajukan ke tahap 2 itu minimal 50% dana terserap dulu di tahap 1 baru mereka bisa mengajukan tahap kedua. Jadi sebenarnya lebih ke teknis di birokrasi lah. Untuk itu, untuk yang berkaitan seperti ini, kami mengambil langkah untuk gandeng bersama dengan Badan Keuangan di Provinsi, bagaimana kira-kira untuk pendampingan DAK ini. Lalu juga kami menggunakan pendekatan melalui Pak PJ Gubernur bersurat ke seluruh Bupati Wali Kota, agar tentu mekanisme ini tidak mungkin dilanggar, tetapi bagaimana untuk percepatan. Kalau itu sudah terrealisasi anggarannya, sebenarnya untuk di lokus Kampung KB itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu kan langsung action, pertemuan sesuai dengan berapa volume kegiatannya dilakukan, edukasi masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau ada undangan dari pemerintah kan pasti mereka datang, Bu. Pasti mereka datang. Karena ini kan sesuatu yang positif untuk mereka. Apalagi kalau itu berkaitan langsung dengan praktek hidup. Dapur Prihat ini kan berkaitan dengan praktek hidup. Mereka datang, kemudian mereka tidak hanya mendengar ceramah, tetapi mereka akan melihat bagaimana penyajian menu-menu, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Jadi itu akan menarik dan tidak membosankan untuk masyarakat yang ada di lokus Kampung KB itu. Jadi masalahnya di anggaran ya, penyaluran anggaran seperti itu ya, Pak. Jadi kita berharap ini bisa ada solusinya untuk bisa anggaran yang ada ini bisa terserap semuanya di tahun 2023 ini, seperti itu ya Pak Yance ya. Pak Yance, silakan pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat NTT secara umumnya, seperti apa terkait dengan cara untuk bisa mengoptimalkan ya menerapkan penurunan angka stunting ya, agar cepat dan masyarakat juga bisa memberikan ya sesuatu yang baik dan bisa mengetahui seperti apa yang mau diinginkan oleh BKKBN untuk penerapan stunting ini. Baik, pendengar RRI yang kami hormati dan kami banggakan. Jadi ini persoalan stunting ini kan persoalan taruhannya itu adalah kualitas generasi di 15 tahun ke atas ke depannya. Artinya anak-anak yang kita lahirkan itu adalah yang Tuhan berikan untuk kita sebagai orang tua, untuk
pastinya dengan RRI pengasuhan itu, kalau berbicara soal pengasuhan itu artinya kan ada peran bapak dan peran ibu Baik. secara bersama-sama. Nah, peran yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kami harus mengedukasi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi 1000 hari pertama berarti sejak ibu hamil, bagaimana asupan gizi untuk ibu hamil. Kalau ada potong ayam di rumah, berikanlah yang banyak mengandung nutrisinya kepada ibu. Lalu ketika sudah melahirkan, edukasi sampai dengan 2 tahun. Artinya di 0 sampai 6 bulan itu pastikan ASI eksklusif bisa diberikan full kepada bayi, dan agar asupan ASI ini selalu ada. Berarti kan nutrisi untuk ibu menyusui itu selalu harus diperhatikan. Lalu setelah itu sampai dengan 7 bulan sampai dengan 23 bulan, pastikan ada MPASI. Jadi kalau keberlanjutan seperti ini, para ahli atau para pakar sampaikan bahwa 80% sel otak itu terbentuk di 2 tahun pertama. Artinya sejak pembuahan, 9 bulan dalam kandungan, sampai dengan anak itu berusia 2 tahun. Nah, kalau kita investasikan betul-betul kualitas anak-anak kita di masa 1000 hari pertama kehidupan ini, tentu persoalan stunting bisa kita cegah dan kita bisa bendung. Dan satu harapan kami sih, pendengar RRI, agar pengasuhan ini, berkaitan pengasuhan ini, butuh secara bersama-sama antara suami dan istri gitu. Karena anak itu kan bentukan bersama, jadi tanggung jawab pengasuh itu harus secara bersama-sama. Jadi secara konkretnya pengasuhan yang saya maksudkan itu adalah suami ada partisipasi suami lah. Perhatikan gizi, kalau ada makanan yang ada sumber protein yang tidak di-entertain, jarang ya. Kadang-kadang tapi ketika kita ada potong ayam, nah perhatikanlah kalau istri kita lagi hamil itu lagi atau lagi menyusui. Lalu yang berikut adalah stimulan itu penting, dan pastikan anak-anak kita itu datang ke posyandu setiap bulan. Karena dengan datang posyandu setiap bulan itu merupakan tools atau instrumen untuk melihat pertumbuhan anak kita dan perkembangan anak kita normal atau tidak. Karena panjang badan tertentu sesuai dengan umur anak tertentu itu akan ada rekomendasi dari kader posyandu nanti kepada kita untuk dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi partisipasi ini yang pertama, pastikan secara mental juga ibu hamil, ibu menyusui, mereka dalam kondisi psikologis yang baik, asupan gizi yang cukup, kemudian partisipasi dalam bentuk membawa anak kita kepada posyandu sesuai dengan jadwal setempat. Karena persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi oleh semua sektor berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat umum, NGO, dan media massa, sebagaimana kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian saja Ibu Christine dan pendengar RRI, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita lakukan akan memberikan dampak yang baik untuk kualitas anak-anak kita di kemudian hari dan masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yance untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan selamat pagi. Selamat pagi Ibu Christine.